Bismillahirrohmanirrohim. Eh, Kembali lagi dengan saya, Bu Reni, dengan edisi yang sangat berbeda. Jadi dalam mata kuliah Sustainable Development, saya sekilas mengajari mahasiswa tentang pentingnya untuk mengukur dampak keberlanjutan menggunakan dua analisis. Analisis yang pertama adalah analisis dampak berkelanjutan. Impact equals to population times affluence times technology, atau dalam bahasa Indonesia adalah I sama dengan P kali A kali T. Dan yang kedua adalah analisis product cycle. Uh, Nah, dalam pertemuan awal-awal antara minggu kedua dan minggu ketiga sampai minggu keempat itu saya sedikit menyinggung tentang dua analisis ini. Maka karena saya merasa tidak menyinggungnya secara utuh, maka perlu saya buat videonya. Jadi dua analisis itu tadi adalah hasil dari analisis oleh P. Rogers, Jalal, dan Boyd dalam bukunya An Introduction to Sustainable Development tahun 2008. Oke. Dampak sustainability itu ada dalam chapter lupa saya halaman berapa ya. Kemarin sudah saya screenshot ya di bentar saya cari dulu. Sebenarnya ada banyak analisis tentang sustainability ini ya. Cuma tidak saya kenalkan semua. Jadi ya ini menggunakan identitas Ehrlich I sama dengan PA kali T. Jadi dampak sustainable itu didefinisikan sebagai fungsi dari dampak lingkungan atas populasi, konsumsi per kapita, atau dalam bahasa lainnya adalah affluence, dan teknologi per kapita. Sehingga rumusnya adalah I sama dengan PA kali T. Setiap perubahan pada I itu didefinisi, setiap perubahan pada P, pada populasi itu didefinisikan dengan segitiga P. Apa bahasanya ini? Apa? Delta ya. Ya, delta P. Setiap perubahan pada affluence disimbolkan dengan delta A, dan setiap perubahan pada dampak dari teknologi yang digunakan, berapa emisi yang dikeluarkan, itu didefinisikan dengan delta T. Yang akhirnya menghasilkan rumus ini, abaikan saja ya kalau kalian nggak ngerti. Impact adalah impact terhadap lingkungan ada ditambah dengan perubahan pada dampak lingkungan. Itu yang akan kita hitung. Sama dengan populasi ditambah perubahan populasi kali affluence ditambah perubahan pada affluence, dan teknologi ditambah perubahan teknologi. Kemudian ada tulisannya adalah dibagi dengan identity, dibagi dengan I ya, agar bisa menemukan berapa dampaknya, dampak perubahan dampak, karena kan kita mencarinya perubahan dampak. Yang hasilnya adalah dibagi dengan I, hasilnya adalah 1 ditambah perubahan dari populasi, perubahan dari affluence, dan perubahan dari teknologi. Delta P per P ini adalah perubahan populasi pada tahun di mana dilakukan hitungan, per P. P adalah mulai tahun di mana perhitungannya dilakukan. Misalnya gini, kita mengukur dampak mulai tahun berapa sampai tahun berapa, maka P itu adalah populasi mulai dari tahun misalnya 1980 sampai tahun 2000. Nah, itu adalah P. Berarti berapa perubahan populasi dari
tahun 1980 ke tahun 2000 berapa persen gitu kan. Cari persennya aja. Karena apa? Karena akan lebih mudah kalau seluruh variabel ini menjadi persentase. Tapi akan menjadi sulit kalau variabelnya bukan persentase. Oleh karena itu ada delta P per P. Artinya apa? Berapa persentase perubahan populasi terhadap P, terhadap populasi tahun 1980. Contohnya seperti ini. Lewat IP kita akan memahami dampak relatif dari misalnya timbal yang dikeluarkan oleh industri otomobil. Ya. Nih. Misalnya studi kasusnya adalah bagaimana seberapa jauh, seberapa sih tingkat dampak yang dihasilkan dari timbal yang dikeluarkan oleh mobil-mobil yang diproduksi mulai tahun 1946 sampai 1968. Sini. Oke. Selama 22 tahun tersebut, ternyata populasi ini, perhatikan baik-baik, ternyata populasi Amerika Serikat misalnya bertambah sebesar 42%. Ya, oke. Jadi nanti 42%-nya ini yang akan dimasukkan ke sini. Oke. Kemudian affluence. Affluence ini didefinisikan sebagai berapa kilometer setiap orang mengendarai mobilnya. Berarti berapa kilometer yang dihasilkan oleh setiap orang yang mengendarai mobilnya. Per kapita itu artinya setiap orang. Ternyata meningkat 100%. Nah, ini bisa 100%, bisa 120%. Ini sebenarnya perlu dihitung, tapi saya tidak memberikan hitungan yang tepat karena hal-hal yang seperti ini tuh harus dihitung tersendiri atau hasil dari suatu adalah data yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup misalnya ya. Jadi 100% ini kita letakkan di sini. 100% sama dengan 1. Tuh ya. Ini kan 1. Oke. Kemudian teknologi T, ini T-nya. T-nya didefinisikan sebagai timbal yang dikeluarkan oleh setiap kendaraan per kilometernya. Oke. Yakni meningkat sebesar 81%. 81% itu berapa? Artinya ya 0,81. Nah, ini kemudian yang dihitung. Jadi dampak lingkungannya itu adalah fungsi I ditambah perubahan dampak lingkungan. Dari 22 tahun ini hasilnya adalah 5,14. Ini di suatu daerah di Amerika Serikat. Nah, dalam tugas kalian yang saya masukkan ke ujian tengah semester itu adalah kalian menghitung di setiap kelurahan gitu. Angkanya berapa, Bu? Terserah kalian lah angkanya ya. Yang penting masuk akal. Yang angkanya masuk akal itu ya yang bisa diterima, tapi kalau angkanya tidak masuk akal itu yang tidak bisa diterima. Bu, gimana caranya? Misalnya, perlu nggak Bu saya kemudian mencari atau mengukur populasi itu diperoleh dari mana? Populasi diperoleh dari Probolinggo dalam angka tahun 2019 itu sudah rilis tahun kemarin. Jadi jangan gunakan 2018 ya, gunakan 2019. Perubahan populasi penduduk Probolinggo pada suatu kelurahan itu berapa? Kan? Bu, tapi kan di Probolinggo dalam angka nggak ada nih berapa banyak setiap orang itu setiap mengendarai kendaraannya menghasilkan berapa kilometer. Kan nggak ada. Gimana, Bu? Ya kalian kira-kira lah. Naiknya kira-kira berapa persen? Dari tahun misalnya 1980, 1990. Boleh nggak Bu mulai tahun 2000 sampai 2020? Boleh nggak mulai tahun 2010 sampai 2020? Boleh nggak mulai tahun 2005 sampai 2010, 2020? Boleh nggak mulai tahun 2015 sampai 2020? Boleh. Bagaimana Bu timbal? Sebenarnya timbal ini ada ukuran ya bisa terukur kalau menggunakan gadgetnya gitu. Seperti kalau kita jalan-jalan ke Surabaya itu maka kita bisa mengukur tingkat populasi dalam suatu di kota
di kota Surabaya dalam satu wilayah itu berapa persen kadar CO2-nya, berapa persen kadar CO-nya, itu menggunakan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau di Probolinggo nggak ada. Terus gimana solusinya? Karang aja lah ya. Yang penting adalah kalian bisa menghitung ini gitu loh, dan tahu perhitungannya itu dari mana. Nah, itu tentang Ehrlich identity atau mengukur dampak lingkungan, sustainabilitas lingkungan. Dan yang kedua adalah analisis life cycle atau product cycle analysis. Jadi ini gimana? Lah, ini sebenarnya perlu hitungan yang tepat ya, tapi saya enggak perlulah, itu terlalu sulit, apalagi ilmu administrasi negara enggak perlulah. Tapi kalau kalian mau going extra miles atau memberikan sesuatu lebih dari yang saya inginkan, silakan. Jadi saya ingin kalian hadir dengan suatu contoh membandingkan dua produk. Misalnya ini, plastik, kemasan plastik kontainer yang biasanya digunakan untuk bubur, terus makan makanan, jenang dan ketan itu kan. Itu coba kalian pikirkan. Analisis, bahan material apa yang digunakan? Apa saja? Rinci sebanyak mungkin. Dan kemudian jadikan persen aja ya, jadikan persen. Kira-kira berapa banyak itu kemudian digunakan, berapa banyak. Terus dibandingkan dengan bagaimana kalau kita menggunakan kemasan, itu tadi kemasan kontainer plastik, kita kemasan kertas ya. Kalau kertas berarti ada kayunya, ada plastiknya, ada minyaknya, itu kira-kira berapa persen. Kalian pikirkan aja berapa persen, dan nanti beratnya kira-kira berapa miligram. Kalau kalian mau nimbang ya silahkan. Kalau kalian mau mencari di internet beratnya kertas kemasan plastik itu yang biasanya buat bungkus-bungkus nasi itu berapa, kalian cari tahu aja. Terus kemudian biayanya ya. Biayanya berapa sih? Kalau kontainer plastik itu biayanya berapa? Cari tahu lah. Kalau nggak salah 1.000 deh. Artinya apa? Misalnya kalau kalian beli bubur ya, dimakan di situ, di tempat itu kan ya mungkin 13.000, tapi kalau bawa pulang harganya jadi 14.000, berarti kira-kira biayanya adalah 1.000 kalau ini kontainer plastik. Lah, kemudian apa yang kalau sudah angka-angka ini kemudian muncul, apa yang dapat dilakukan, Bu? Iya, kalian lakukan analisis. Yang harus muncul pada kesimpulan apakah lebih berkelanjutan, lebih sustainable menggunakan kemasan bungkus nasi yang kertas minyak itu, ataukah lebih sustainable menggunakan bungkus kontainer. Nah, itu yang harus dipikirkan ya. Wah, ini contohnya ya. Boleh melakukan product cycle yang kedua seperti ini. Utilities ini apa saja yang diperlukan untuk bisa memproduksi misalnya kontainer plastik. Ini contohnya, ini paper cup ya. Kertas kopi sama polyfoam, styrofoam. Nih. Oh, ternyata butuh air. Oh, menghasilkan klorin dioksida, menghasilkan reduksi sulfida dan partikular ini. Seharusnya ini yang ngerjakan adalah ini yang paham itu adalah teknik lingkungan. Cuma saya ingin kalian mempelajari ini supaya kalian ya paham lah kalau sustainability itu secara teknis mengandung hal-hal yang seperti ini. Bu, kalau salah gimana? Nggak masalah, salah. Yang penting kalian mencoba. Nanti tak benerin kan saya komentarin nanti. Ya udah itu saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Karena ini kalau saya jelaskan dalam satu mata kuliah pusing-pusing. Jadi saya pengen kalian ya mencermatinya saja pelan-pelan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih, kita akan ketemu lagi dalam ujian midterm kita ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.